Halo saudara seiman, video kali ini ada sosok artis yang mualaf dan murtad, yaitu Dian Sastrowardoyo dan Asmiranda. Yang kita tahu bahwa Dian Sastro menjadi mualaf karena memang mencari kebenaran di agama lain. Contohnya seperti Buddha Katolik Konghucu, dan di video Asmiranda mengklaim bahwa menjadi murtad karena dirinya sendiri. Padahal yang beredar di masyarakat bahwa dia memilih murtad karena ingin menikah. Bagaimana tanggapan kalian? Adalah mereka rata-rata tuh penasaran dengan proses mualaf lo. Oh, You jadi gini, punya cerita, tapi you pernah share ke orang? pernah. Pernah. Digedein di keluarga yang lumayan warna-warni nih, ya kan. Terus gue digedein Katolik sama nyokap gue udah sampai sakramen komuni, sampai baptis, komuni. Terus gue belum nyampe krisma. Terus abis itu SMA, gue kayak mulai baca buku-buku filsafat, terus gue langsung mikir, jangan-jangan nih gue sebenarnya kayak bokap gue nih. Yesus yang pilih aku. Itu selalu aku kasih tahu setiap kali kita bersaksi di gereja dimanapun gitu. Karena menurut aku nggak bisa bilang, wah aku bertemu Tuhan begini. Aku nggak bisa bilang gitu karena aku nggak bisa ngasih tahu ke orang bagaimana aku tuh bisa. Kok jadi nangis? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Bentar. Biasanya kalau Roh Kudus ya. Tar dulu. Ditenangin dulu biar nggak terlalu lebay. Iya, jadi kayak aku ngerasa sebenarnya sih ini tuh kayak lebih susah diungkapkan karena nggak akan bisa ada orang yang ngerasain apa yang aku rasain gitu. Tapi aku yakin banget orang-orang yang dipilih sama Tuhan, orang-orang yang benar-benar ngerasain kalau Tuhan tuh deket banget sama kita, dia pasti. Ini pertanyaan dari netizen adalah mereka rata-rata tuh penasaran dengan proses mualaf lo. Oh, mualaf, ya. Lu pernah cerita gak sih proses lu mualaf? Gue aja baru tahu dari netizen gue. Oh, gue belum pernah cerita malah. Gue kayak cerita deh malah waktu itu. Kita nggak tapi lo sedekat gak peduli itu. juga sih. Kita sedekat itu dia. Gue kira di antara perbincangan waktu dulu kita lagi syuting. I don't know. Hmm. You Jadi gini. punya cerita, tapi you pernah share ke orang? Pernah. Jadi long story short, nyokap gue Katolik. Oke. Jadi gue digedein Katolik, bokap gue Buddha. Nah terus habis itu, jadi gue digedein di keluarga yang lumayan warna-warni nih, ya kan. Terus gue digedein Katolik sama nyokap gue udah sampai sakramen komuni, sampai baptis, komuni. Terus gue belum nyampe krisma. Terus habis itu SMA, gue kayak mulai baca buku-buku filsafat, terus gue langsung mikir, jangan-jangan nih gue sebenarnya kayak bokap gue nih. Gue sebenarnya mungkin jangan-jangan panggilan gue tuh di Buddha gitu. Terus kata nyokap gue, ya udah kamu coba cari aja yang bener tuh sebenarnya kamu apa bisa aja gitu loh. Oke, aku coba pelajarin semuanya ya. Aku pelajarin Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan filsafat gue kok gak kejawab ya? Oh, gak kejawab di situ? Di biksu gitu loh. Pokoknya gue ngucap sama Tuhan, gue bilang, ya Tuhan, aku tuh orangnya pengen nanya gitu loh. Kenapa kita harus hidup? Kenapa kita harus pernah, pokoknya repot banget sih gini-gini. Pokoknya buat apa gitu intinya. Aku pengen terjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan dijawabnya kalau dirimu bisa memberikan aku kayak pemimpin agama yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku mau ngejalanin agama itu. Akhirnya gue nyari di Buddha, gue nyari di Hindu, ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Terus sempat ke Hindu ya? Ya semuanya gue pelajarin, Konghucu, semuanya gue pelajarin. Bener-bener semuanya. Sampai akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk. Kita ada pengajian ini, ada pak ustadznya gitu. Oh yaudah oke gitu loh. Nggak taunya menarik banget. Di situ gue juga tanpa ada ekspektasi apa-apa gitu ya. Iya Pak Ustadz, sebenarnya buat apa sih kita hidup begini-gini, buat ini. Tiba-tiba dibuka lah, ada kayak ayat Quran apa, terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa, tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis, yang gue juga gak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Ada namanya Pak Rahmat. Terus, dan gue enak banget dengerin penjelasannya dia, karena jarang loh lo nemu kayak pemimpin agama, pastor, biksu, siapapun lah gitu ya. Tapi yang ngobrolnya tuh nyambung gitu. Nah gue tuh harus dijawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan logika gue. Walaupun akhirnya nanti perjalanannya gak akan logika terus ya gitu. Cuma akhirnya kejawab, terus gue langsung mikir, ya Allah, ya Tuhan waktu itu gue bilangnya, apa mungkin ini kali ya. Jadi gue dijawabnya di sini ya berarti gue harus jalan yang ini. Ya udah deh Pak,
saya belajar terus sama bapak gitu, gitu. Terus itu kata bapak, ya tergantung kamu mau sholat nggak 5 waktu. Karena sekarang saya udah tahu buat apa gitu ya, saya mau deh belajar lah gue besokannya ngafalin Al-Fatihah. Ngafalin pakai buku SD tuh. Dan kalau gue ngafalin itu kan bahasa Arab susah ya. Iya. Di umur 21 tahun gue ngafalin bahasa Arab blablabla gitu kan. Tapi yang membantu gue menghafal karena gue aktor, gue aktris, gue harus ngafalin artinya. Karena kalau nggak gue nggak bisa menjiwainya kan. Jadi gue tuh harus hafal artinya. Jadi setiap kali gue melafalkan Arabnya gitu, gue bisa menjiwai artinya. Karena kalau nggak gue akan sulit sekali ya menjiwai ibadah gue. Gue aktor gitu loh. Kan gue harus ngafalin skrip kan harus pakai ada perasaannya gitu kan. Jadi nggak mungkin banget gue ibaratnya di mulut gitu loh. Lu mengerti maknanya. Gitu. Jadi itu membantu gue untuk bisa mendalami. Jadi akhirnya dari istri saya sendiri ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, ya banyak yang bilang kalau hidupnya bakal susah. Dan memang nggak sedikit juga istri saya harus kehilangan beberapa pekerjaannya. Dan saya sendiri ketika kami berdua menikah, saya ada dalam satu kasus di mana saya dijadikan tersangka dan mau dipenjarakan. Tapi bukan itu yang mau kami ceritakan pada pagi hari ini. Apa yang kami mau bilang, kami cuma mau bilang, puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya melalui masalah-masalah itu, kami jadi mengerti betul. Kami jadi tahu. Tahu apa? Kami jadi tahu kalau kami ini ternyata berbeda dengan orang-orang duniawi. Kami berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Apa yang membedakan kami? Kami yakin betul. Kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya roh kudus dalam kehidupan kami. Nah, mungkin saudara-saudara juga udah mulai bingung-bingung gitu kan. Menatap saya sambil bertanya, emangnya apa sih yang roh kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini-gini, di tengah-tengah masalah yang kami berdua pernah hadapi itu, yang pertama roh kudus berikan kami ketenangan. Roh kudus ajarkan kami untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Dan kalau kami boleh sedikit kesaksian, mungkin kesaksian hadir di tengah-tengah saudara terkasih. Saya yakin betul ini bukan kebetulan, tapi pasti ini maunya Tuhan, amin. Dan kami sebenarnya baru sampai di Bali dan karena hari Minggu rasanya kami gak pernah mau melewatkan untuk gereja. Jadi kami memilih untuk gereja di GBI Rock, Lembah Pujian, karena kami juga pernah melayani di sini 5 tahun yang lalu kira-kira, dan saya pun juga dibaptis di gereja GBI Rock. Jadi saya merasa saya harus bergereja di sini saat saya di Bali. Dan saya mau menambahkan? Udah kok saya. Sekali lagi shalom semuanya. Benar kata istri saya, nggak ada semangatnya. Shalom semuanya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi puji Tuhan, sekali lagi kami boleh dikasih kesempatan, boleh ada tengah-tengah saudara-saudara sekalian seperti pada sore hari ini. Seperti mungkin tadi istri saya bilang, kita udah cukup lama ya terakhir kali kita kesini. Mungkin tahun berapa saya? 2014 atau 2013 gitu ya. Kita juga sampai udah lupa. Dari kutipan salah satu berita 2013, Jonas Rivano pernah menjadi seorang mu'alaf dan bersyahadat beliau bermu'alaf dan disaksikan oleh keluarga Asmiranda dan RT RW setempat. Langkah ini bertujuan untuk menikahi Asmiranda yang beragama Muslim. Jonas memang sudah setuju sejak awal untuk menikahi Asmiranda dengan cara Islam. Tapi setelah mu'alaf Jonas mengklaim ke publik bahwa dia tidak pernah mu'alaf dan bersyahadat, inilah awal mula kegaduhan terjadi. Waktu Jonas mengklaim tidak pernah menjadi seorang mu'alaf dan bersyahadat, Jonas dituntut ke pengadilan dengan tuduhan mempermainkan agama. Dari sinilah, Jonas mulai tertekan dengan tuntutan tersebut. Tetapi bukannya segera klarifikasi, tetapi Jonas malah mengklaim, di awak media bersikeras tidak pernah mualat atau bersyahadat. Masalah pemberitaan tentang aku akan menikah dengan Anda di Januari, ya memang kami berencana akan menikah di Januari, betul. Tapi nggak betul itu untuk masalah katanya aku jadi mualaf, ini kebenaran dari aku tidak pernah menjadi mualaf, aku tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan aku orang Kristen. Dari kutipan ini jelas, Jonas pernah masuk Islam dan kembali ke Kristen. Dan di video selanjutnya, suami dari Asmiranda mengakui
bahwa pernah menjadi mu'alaf. Karena desakan dari publik dan MUI, serta ormas lainnya, bahwa Josan harus segera klarifikasi agar tidak gaduh di kalangan masyarakat waktu itu. Jadi saya juga mencabut semua pernyataan saya yang sebelumnya, dan saya membenarkan, ya semua memang pernah terjadi, saya pernah menjadi mu'alaf. Dan saya juga pribadi dengan setulusnya dan sedalam-dalamnya, saya meminta maaf pada semua instansi yang sudah terkait, seperti MUI, KUA, dan juga Masjid An-Nur Depok. Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya, dan saya mohon kiranya pintu maaf dibukakan untuk saya pribadi dan juga Anda. Saya sendiri ingin menegaskan kepada kalian yang beragama Islam, carilah jodoh yang seiman karena murtad atau keluar dari agama Islam sangatlah berdosa dan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Asmiranda dan Jonas, jelas bahwa sebelumnya Asmiranda lah yang ingin membawa masuk Jonas ke Islam. Tapi apa yang terjadi? Bahwa sebaliknya Asmiranda yang dibawa oleh Jonas menjadi Kristen. Walaupun video podcast itu seperti dari keinginan Asmiranda, tetapi jejak digital tidak pernah bohong.